Selamat pagi teman semuanya. Akhir-akhir ini kita tidak pernah hunting ya. Ya sering sih, cuma jarang lah, karena kondisi angin akhir-akhir ini tuh kan kencang banget. Jadi kita liburkan dulu lah untuk huntingnya. Jadi kita pagi ini cuma ngobrol-ngobrol aja sambil review unit ini ya. Kita bahas semuanya. Jadi yang kita bahas nanti apa yang sering ditanya di YouTube ataupun di Facebook ya. Sering banget yang ditanya itu, terutama tentang unit. Jadi kita hari ini long range shooting ya, bukan long range hunting ya. Kalau review unit itu enaknya di tempat-tempat kayak gini, jadi bisa dibaca alarm emisnya. Jadi kita coba nanti ya, nggak tahu masih itu ada teman, kita coba taruh balon ya di kali ya. Saya berharapnya jaraknya itu di atas 150 sampai di 300. Nanti kita bahas ini ya. Untuk sementara kita skip dulu karena masih pemasangan balon ya di jarak-jarak tertentu ya. Itu kayaknya sudah ada satu. Oke, sasaran udah dipasang tadi sama teman gue ya. Jaraknya itu ya segitu ya. Itu kalau tidak salah sasaran pertama itu 220-an lah. Terus yang kedua itu 325-an, yang lebih. Coba lihat di RF dulu ya. Siapa tahu masih bisa di RF lah. Tapi agak susah tadi soalnya di air ya. Yang pertama ya 225, 328, sekitar 400-an yang terakhir itu. Nah di sini loh 412. Kita cari yang sejajar aja ya, segini loh 411-an ya. Kita coba ya. Tapi tetap rana bro ya. Tapi dulu tetap ya. Saya minta bantuan teman. Nanti kita sekalian view unit ya. Jadi kita coba dulu. Ini singnya ini ya. Tetap 4,5 ya. Ini pakai 13 green. Nanti sekalian kita spill unit semuanya. Kita shoot dulu ya. Aduh. 225 ya yang pertama. 225, 36,5. Pasok yang pertama ya. Oh, kena duri sitik. Kena atas ini. Ini yang kedua biasanya langsung kena ya. Kayak 2000. Kelihatan ya, lurus banget tadi ya. Gitu ya. Sasaran pertama 300 atau berapa tadi, 225 ya. Kita coba 328. Mana ya 370,5. 45 MOA, 60, 70,5 MOA. Berarti 10 lagi. Sini. Itu sasaran kedua, jaraknya 328 tadi ya. Coba ya.
angin dari kiri ke kanan, kita ambil ke kanan. Depannya dikit. Hah? Depannya. Nah, iya. Depan. Angin bro. 300 bro. Iya. Tapi ya Allah, ngarepe sitik. 325 ya, kurang naik ya. Tapi kenceng. Ih, bisa depannya. 328 ya. Ini pakai 177 ya. Ya, hit ya. Lo ke atas mana likor? Yang terakhir ya 420-an paling tidak salah. Soalnya susah di RF itu. 400. Oh, enggak ada di kerpean ya. Kita coba aja ya. Di terakhir 3780 kita mentokin aja guys. Itu jauh gitu. Kita kalau udah habis ya kita ambil dot ya. Kita coba dulu ya. Karena angin ya. Kenceng itu. Ya, berarti masih nyampe ini. 400 lebih nih, 420 kalau tidak salah. Kurang depan dikit. Angkat 4 dot bro kayaknya bro. Angkat 5 dot bro. Aduh, bener 5 dot bro. Lurus. Nah, Angin. tapi 5 dot ini koreksinya. .400 lebih ya, ini saya yakin 430-an lah. Saya sak ngarepe lho. Gatuk peluru. Iya, gatuk ya. Peluru gatuk san. Oh, roh. Ya sekali lagi ya. Udah kelihatan angin udah nggak ada. Naik. Aduh, kurang sitik loh. Angin. Aduh, dua sitik. Udah kelihatan. Lek deket kadun loh bro, mari. Jadi pasiku, ya bener pasiku. Ada katus. Kena. Wih, aduh loh bro. Patang atus lu lho. Patang atus lebih lho bro, patang atus 50 kae enek lho. Turatku mentok lho, orang enek lho, orang ngatasi lho. Padahal ning strelok ku patang atus mentok itu sik ngatasi lho iki. Enak ya. Oke. Kita kembalikan lagi ya. Matikan dulu. Apa tadi ya? Sik. Bahas kalian ku menit piro? 8. Terus sik ngatasi ya. Kita kembalikan dulu turretnya.
Dah. 400 cuy. Itu cuma buat happy-happyan ya, jadi enggak bisa diklaim ya. Buat happy-happyan aja. Kemarin kita mulai jawab ya satu-satu ya. Dari yang pertama unit ini, unitnya sudah saya bahas bolak-balik di video sebelumnya, juga sudah saya bahas sebelumnya. Kalau unit kita ini unit lokal, laras lokal. Bro, buka perdamai bro. Gak apa-apa, gak apa. Perdamai buka sih. Kok susah ya ini ya. Nah. Jadi unit kita unit lokal itu sudah saya bahas sebelumnya. Kalau unit ini sebelumnya bekas pasar ya, cuma konstruksi di sini saya lebih suka. Nah, sekalian saya jawab kemarin yang tanya bahwa kenapa unit saya non regul tapi bisa stabil. Unit non regul bisa stabil itu ada syarat-syarat tertentu ya. Jadi kalau bisa itu unit non regul itu lubang valve ya, lubang valve yang nempel sama valve itu kalau bisa kecil lah, tidak lebih dari 6 mili kalau bisa. Jadi bisa tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memaksimalkan meminimalkan diameter valve-nya sendiri. Jadi kalau diameter kecil itu tahanannya dia kecil. Kalau diameternya dia besar, otomatis tahanan yang ditahan oleh angin di ruang ledak itu dia juga semakin berat. Jadi kemampuan valve untuk buka kemampuan hammer untuk buka valve itu susah kalau dia besar. Kenapa saya pakai unit kayak gini? Karena saya belum menemukan chamber-chamber monolit itu pakai pen yang kecil kecuali RX aja ya. Jadi saya tidak mau nyebut chamber-chamber lain itu tidak bisa ya. Saya kalau bisa chamber lain itu chamber-chamber monolit itu kalau bisa ya pakai regul aja. Jadi sampai saat ini saya belum nemu lah. Jadi saya harus custom sendiri. Untuk yang kedua tabung ya. Kalau non regul itu kalau bisa tabungnya itu minimal lah 460 sampai 500. Kalau bisa yang 700 cc. Oke. Terus tanya lagi apa lagi? Suling. Nah, suling ini. Jadi kita lepas dulu ya. Suling itu lokal ya. Dari kemarin kita bahas itu lokal alur 3 ini kalau tidak percaya. Bro, coba bro. Ketok kak yo. Kak ketok bro. Engko tangan bro, gak apa-apa, yang penting gak nutup banget. Nah ini ya. Kak ketok bro. Ketutupan cahaya nih. Nah ini ya alur 3. Wis. Jadi ini lokal ya. Ini buatannya Mas Bambang. Dan saya itu setting ini pertama itu pakai 16 grain. Langsung ketemu di 1100 ya. 1060 kalau tidak salah. Terus saya bikin molding lagi 2 kali baru ketemu. Ini yang 13 grain ya. Jadi jangan tanya cuma laras doang ya. Jadi semuanya itu satu kesatuan. Jadi setelah laras itu saya bikin ini 3 kali baru ketemu. Enggak cuma laras doang ya. Jadi kalau mau pakai slug lain itu mungkin bisa tapi untuk bisa mencapai seperti punya saya itu harus riset lagi lah istilahnya, harus bikin molding lagi yang sama atau yang sesuai dengan larasnya. Jadi gitu ya, ndak asal. Terus yang kedua ini scope. Nah, tadi sudah saya coba ya. Scope ini bisa naik sampai 120 MOA. 120 MOA kemarin ini saya coba di 420-an lah. Kalau ndak 450-an itu masih bisa. Udah ya, ndak usah terlalu banyak dibahas ini Aston ya, karena scope ini scope nek menurut saya ya layak lah dimiliki kalau untuk long ranger. Apalagi ini mounting ini pakai GoPro Hero 7, set camnya dari Mas Dwi ya, Mas Dwi Septian ya, dari Borneo Hunter Air Gunner. Lah jadi strelok ya. Jadi membahas masalah strelok juga ya kemarin. Ini bro, gak apa-apa bro. Jadi strelok itu sudah saya set sesuai datanya yang data ini sudah saya masukkan semua di strelok. Intinya sudah saya catat di sini ya.
Jadi ini meter, meter ya, sampai 370 ya. Dan yang sebelah kanannya itu putaran turret MOA nya ya. Jadi kemarin tanya itu kalau nguntir kok asal gitu ya, enggak, semuanya enggak asal, semuanya dicatat di sini ya. Kalau misalkan 195 berarti ya naiknya 27,3 MOA ya gitu ya, bukan asal ya. Ada lagi mau ditanya kemarin, ini dari ribuan komen ya, ribuan komen yang di setiap video yang ada di YouTube itu cuma satu aja yang sering jadi permasalahan ya, karena jarak itu katanya tidak real dari skala retikel. Boleh lah, boleh kita coba, kita ada pademan kayak gini. Ini ya 18 ya, saya selalu pakai maksimum zoom 18. Tadi diameter balon mungkin sekitar berapa bro, gak besar-besar amat ya bro ya, paling satu jengkal kurang lah menurut saya. Kira-kira ya di sekitar 20 cm lah balon tadi besarnya. Jadi bolehlah nanti bagi peneliti atau pengkoreksi atau apalagi ya penilai tukang medu yang jaraknya katanya ndak real, bolehlah nanti di skala retikel itu jaraknya berapa tadi ya. Bolehlah, tapi tadi sudah live ya, jadi tidak putus ya videonya di HP ini ya. Jadi tadi mampu loh 225, 325an lah, sama 400 lebih, itu 430, 400 berapa saya tidak tahu kan, tapi saya tadi main feeling aja sih karena anginnya udah kenceng ini pagi-pagi. 464. Hah? 424, 464 tadi kata pengukuran teman saya ya. Oke, terima kasih. Kita share-share lagi di komen ya. Yang butuh pertanyaan apa lagi bolehlah kita jawab sebisanya. Terima kasih.